Oke, hari ini kita mempelajari mengenai kinetika kimia. Jadi secara umum, kinetika kimia ini adalah kimia yang mengkaji mekanisme. Jadi misalnya kita menilai reaksi dan mekanisme dari suatu reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Jadi kita akan ada parameter yang namanya kinetika kimia di sini. Oke, jadi untuk kinetika kimia, sistem reaksi tidak berada dalam keadaan keseimbangan. Jadi kita perlu mengingat mengenai hal ini. Jadi secara umum, laju reaksi untuk kimia adalah perubahan pada suatu konsentrasi reaktan dibagi dengan perubahan pada waktu. Jadi ketika reaktan akan berubah menjadi produk, maka akan ada dua keadaan yang mana nantinya bisa mempengaruhi laju reaksi. Nah, biasanya laju reaksi kita sampaikan bahwasanya konsentrasi ini kita secara umum menggunakan molar, okay, dan waktu kita menggunakan detik. Ya, jadi nanti kita bisa memonitoring perubahan di konsentrasi dan perubahan di waktu. Oke, misalnya di sini kita mempunyai A adalah reaktan, ya reaktan. B adalah produk yang kita inginkan. Oke, jadi ketika kita mempunyai laju reaksi di reaktan, jadi A nanti ada di reaktan sini ya, B di sini adalah pada produk. Di reaktan misalnya mula-mula T sama dengan 0, gitu ya, dan ketika dia mulai bereaksi T sama dengan 3. Dan konsentrasi mula-mula A ada 1 molar, dan ketika sudah bereaksi A menjadi 0,97 molar. Ini menandakan bahwasanya dia mulai mengalami pengurangan konsentrasi. Karena pasti yang namanya reaktan, pasti dia konsentrasinya akan digunakan baik partially, beberapa bagiannya atau mungkin seutuhnya, gitu ya. Dan di sini kita punya B produk. B produk pasti dia akan mengalami yang namanya kenaikan. Misalnya dari T0 ke T3 di sini ya. Jadi ketika awal konsentrasinya masih 0 karena reaktan belum mengalami reaksi, gitu ya. Selanjutnya ketika dia mengalami reaksi, B sama dengan 0,03 molar. Jadi mulai terdapat penambahan pada konsentrasi. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya untuk produk biasanya akan selalu positif. Jadi ingat ya, untuk produk akan selalu positif, dan nantinya untuk yang reaktan dia akan selalu negatif di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya dalam hal laju reaksi. Misalnya dalam keadaan B, dalam keadaan produk ini, bagaimana kita bisa menentukan laju reaksinya? Oke, kita kembali lagi kepada persamaan bahwasanya laju reaksi sama dengan perubahan pada konsentrasi dibagi dengan perubahan pada waktu. Nah, kita tinggal dituliskan persamaannya di sini M per S. Jadi 0,03 molar dikurangi 0 plus 3 tadi ya. Oke, 3 kurangi 0 sama dengan 0,01 molar per second di sini. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita sudah mengetahui perubahan pada produk ya. Misalnya kita ingin mengetahui juga perubahan pada reaktan yang mungkin terjadi, gitu ya. Jadi perubahan pada reaktan di sini tadi kita tinggal memasukkan persamaannya. Laju reaksi tadi molar per second. Oke. Sehingga di sini kenapa di sini menggunakan minus, karena dia adalah reaktan. Kita mengetahui bahwa reaktan dia akan selalu minus, ya. Sehingga tadi kita masukkan angka-angkanya tadi 0,97 sampai 1. Sehingga di sini 0,97 dikurangi 1 dibagi dengan 3 min 0. Sehingga di sini nilainya sama dengan 0,01 molar per second. Ini laju reaksinya, atau kita bisa tulisnya dengan R, laju reaksi. Nah, secara umum, gambaran secara umum, laju reaksi itu menandakan bahwasanya persamaannya kita bisa tuliskan R itu sama dengan K, oke, dikali dengan A, konsentrasi reaktan pertama, B, konsentrasi pada reaktan kedua. Oke. Jadi, misalnya teman-teman, K di sini nilainya adalah konstanta laju reaksi. Nah, untuk setiap suatu senyawa kimia, nanti untuk konstanta laju reaksinya kita sudah mempunyai nilai masing-masing yang telah ditentukan, gitu ya. Nah, untuk A di sini adalah order reaksi pertama pada A. Oke.
order reaksi pertama. Jadi di sini satu ini hanya sekedar contoh atau bisa kita tuliskan dengan X gitu ya. Dengan X. Ini P X gitu ya. Jadi ini hanya contoh. Jadi di sini adalah misalnya kita punya reaksi order 1 pada A gitu ya. Yang P adalah order reaksi kedua pada B. Ya, sama-sama satu. Misalnya kalau kita jumlahkan order reaksinya, kalau teman-teman jumlah order reaksi, di sini jumlahnya pasti ada 1 plus 1 sama dengan 2. Mungkin nanti menyesuaikan bila nanti nilainya 1 atau 2 atau bahkan 3 nanti disesuaikan ya untuk order reaksi ini. Nah, selanjutnya untuk yang paling awal kita akan bahas mengenai order reaksi. Jadi order reaksi tadi di sini digunakan untuk mengetahui gitu ya, apakah dia termasuk order reaksi 0. Jadi yang selama ini kita ketahui order reaksi ada beberapa gitu ya. Reaksi 0, 1, 2, bahkan 3, bahkan lebih dari 3 order reaksi. Tapi secara umum kita menggunakan 0 sampai 3. Ya, pada yang pertama ini kita akan bahas pada order reaksi 0 pada A ya. Yang kita ketahui tadi kan kita mengetahui bahwasanya A kan 1, maka dia adalah order reaksi yang pertama. Oke, 1 ya. Nah, di sini bagaimana kalau kita memulainya dengan 0 ya. Jadi pada order reaksi 0 di sini misalnya kita memiliki sebuah reaktan A akan menjadi produk gitu ya. Kita mempunyai data bahwasanya data di sini menyebutkan data pertama. Jadi kita mempunyai sebuah penelitiannya, 2 kali penelitian. Data pertama mempunyai sampelnya adalah 1 molar jelasnya. Data kedua, oke, 2 molar. Di sini kita mempunyai laju mula-mula atau R awal, gitu ya, R0, gitu ya, R mula-mula. Jadi untuk 1 molar nilainya sama dengan 0,1 molar per second. Untuk yang 2 molar R0-nya adalah 0,01 molar per second di sini. Nah, untuk mengetahui apakah dia order reaksinya 0, 1, atau 2, secara simpelnya di sini kita hanya masukkan beberapa perbandingan antara 1 dan 2. Misalnya A di sini dikalikan 2, ini kan harus ketemu X. Jadi ini oke, 2 ya. Kita ingin mengetahui X ini dari mana. Oke, dari mana? Oke, dan nilai R di sini, nilai R ya, nilai R di sini. Nah, nilai R adalah laju reaksi. Nah, laju reaksi antara data yang pertama dan data yang kedua nilainya sama dengan 1. Kalau kita bagi ya, nilainya sama dengan 1, sehingga sama dengan 1. Nah, di sini kita ingin mencari nilai X ini dari mana? Nah, karena nilai X 2 sama dengan 1, jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Berapa? Yang nilainya equal atau sama dengan 1, pasti dia kan pangkatnya 0. Oke, kalau 2 pangkat 1 kan 2 pangkat 1 nya 2. 2 pangkat 2 nilainya 4 gitu ya. Nah, di sini merupakan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini berarti artinya pada persamaan seperti ini dia mengikuti order 0 pada A. Oke, jadi secara simpel kita bisa tuliskan di sini nilainya ya. Persamaannya R oke, sama dengan K dikalikan A0. Sama dengan K, ini persamaannya M per S. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi order 1. Oke. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya reaksi order 1. Nah, mudahnya untuk reaksi order 1 ini pasti nilai persamaan adalah R sama dengan K A1. Oke. Ini yang akan kita harapkan ya mudahnya. Nah, di sini coba kita simulasikan secara matematis gitu ya. Di sini sudah kita gambarkan nilainya adalah R K sama dengan A1 gitu ya. Jadi pada perubahan R ada perubahan yang terjadi minus perubahannya A, perubahan A, konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu. Di sini kita mendapatkan
Karena nilai R sama di sini, sehingga nilainya sama dengan diferensial atau perubahan A dibagi dengan perubahan waktu sama dengan K. Nah, kita integralkan di sini, sehingga integral A 0 ke AT perubahan pada A dan minus K perubahan waktu, gitu ya. Nah, di sini sehingga kita mendapatkan hasil ln, gitu ya. Jadi ln AT, di sini ln AT dikurangi ln A0 ini gitu ya. Sama dengan min KT. Oke, K di sini adalah konstanta. Ingat, K adalah konstanta. Oke, sehingga di sini teman-teman tinggal balik persamaannya menjadi A min KT plus ln A0. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada persamaan garis atau regresi linear, maka ini nilai ln AT itu sama dengan nilai Y. Oke, min KT nilainya sama dengan min atau MX, M slope, ya, dan B nilainya sama dengan ln A0. Oke. Sehingga secara umum untuk persamaan order reaksi pada kinetika kimia itu akan mengikuti ln AT sama dengan min KT plus ln A0. Nah, kalau kita gambarkan dalam hal grafiknya, kita akan mendapatkan ini X ya, T dan Y adalah ln AT. Oke. Sehingga ln A0 di sini ini adalah sumbu puncak di sini dan kemiringan garis sama dengan minus K. Oke, slope-nya adalah minus K di sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa latihan soal agar teman-teman bisa lebih memahami secara detail perbedaan antara reaksi order 0 dan 1. Nanti akan kita sambung pada reaksi order 2 dan bahkan 3. Nanti akan ada setengah order reaksi juga untuk yang reaksi order yang pertama. Oke.